Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat dosen pengampu psikologi pendidikan Bu Hajah Syarifah serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Adanya saya di sini ingin mempresentasikan matkul psikologi pendidikan dari kelompok 9 yang berjudul Perwujudan Perilaku Belajar yang beranggotakan saya Sabita Aulia dan teman saya Kak Roslinda Komaladewi. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Perwujudan perilaku belajar. Perilaku belajar merupakan hal penting dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Sebagaimana menurut Arifin, bahwa pada hakikatnya tes adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Dengan demikian, fungsi tes adalah sebagai alat ukur. Dalam tes prestasi belajar, aspek perilaku yang hendak diukur adalah tingkat kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan. Oleh karena itu, adanya perwujudan perilaku belajar yang dapat mengarahkan peserta didik ke arah perubahan-perubahan perilaku yang positif. Manifestasi atau perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir asosiatif dan daya ingat. Yang kedua, berpikir rasional. Yang ketiga, inhibisi. Dan yang terakhir, apresiasi. Berpikir asosiatif dan daya ingat. Asosiatif ialah sebuah kemampuan untuk menghubungkan data-data yang diperoleh. Sebagai contoh, siswa yang mampu menjelaskan arti penting tanggal 12 Rabiul Awal, ia akan mengasosiasikan tanggal bersejarah itu dengan hari ulang tahun atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun hanya bisa didapat apabila ia telah mempelajari riwayat hidup beliau. Berpikir asosiatif itu merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa kemampuan siswa untuk melakukan hubungan asosiatif yang benar amat dipengaruhi oleh tingkat pengertian atau pengetahuan yang diperoleh dari hasil belajar. Di samping itu, daya ingat merupakan perwujudan belajar sebab merupakan unsur pokok dalam berpikir asosiatif. Jadi siswa yang telah mengalami proses belajar akan ditandai dengan bertambahnya simpanan materi atau pengetahuan dan pengertian dalam memori serta meningkatnya kemampuan dalam berpikir asosiatif. Jadi siswa yang telah mengalami proses belajar akan ditandai dengan bertambahnya simpanan materi atau pengetahuan dan pengertian dalam memori serta meningkatnya kemampuan menghubungkan materi tersebut dengan situasi atau stimulus yang sedang ia hadapi. Menurut Sarlito W. Sarwono, berpikir asosiatif yaitu proses berpikir di mana suatu ide merangsang timbulnya ide-ide lain. Jalan pikiran dalam proses berpikir asosiatif tidak ditentukan atau diarahkan sebelumnya. Jadi ide-ide itu tumbul atau terasosiasi atau terkaitkan dengan ide sebelumnya secara spontan. Yang kedua, berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional merupakan suatu proses berpikir dengan tingkat abstraksi yang tinggi. Berpikir rasional sering dikaitkan dengan pertanyaan how dan why, bagaimana dan mengapa. Dalam berpikir rasional, seseorang dituntut untuk dapat melihat hubungan sebab akibat, menganalisa masalah, menarik generalisasi, menarik hukum-hukum, dan membuat ramalan atau prediksi. Proses atau jalannya berpikir itu pada pokoknya ada 3 langkah, yaitu pembentukan pengertian, merupakan pengertian logis yang dibentuk melalui 3 tingkat, yaitu yang pertama, menganalisa ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis. Objek tersebut kita perhatikan unsur-unsurnya satu demi satu. Yang kedua, membanding-bandingkan ciri-ciri tersebut untuk diketemukan ciri-ciri mana yang sama, mana yang tidak sama, mana yang selalu ada, dan mana yang tidak selalu ada.
mana yang hakiki dan mana yang tidak hakiki. Dan yang ketiga, mengabstraksikan yang menyisihkan, membuang ciri-cirinya tidak hakiki, menangkap ciri-ciri yang hakiki. Misalnya, manusia adalah makhluk yang berbudi. Oleh karena itu, berpikir rasional akan sangat berguna dalam memecahkan suatu masalah atau problem solving. Karena berpikir rasional selalu mengedepankan objektivitas daripada subjektivitas. Sebab subjektivitas selalu dipengaruhi oleh emosi dan ego yang berdampak melihat sesuatu dari sudut pandang pribadi. Dalam berpikir rasional, hal ini harus dihindari supaya melahirkan suatu sikap objektif. Contohnya, seorang siswa yang sedang mendapati masalah dengan kelangsungan mengikuti UAS karena kartu UASnya tidak dapat diambil atau ditahan. Ia akan berpikir dan mencari tahu penyebab mengapa kartu UASnya ditahan. Lalu ia menganalisis dan hasil analisisnya, kartunya ditahan karena ia belum melunasi pembayaran, dan kesimpulan yang dia tarik, ia harus segera melunasi pembayaran atau mendatangi staf bagian keadministrasian untuk membuat perjanjian pembayaran agar mendapat keringanan sehingga kartu UAS milik siswa tersebut dapat diambil. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rosinda Komaladewi. Kepadanya kami persilahkan. Yang C itu ada inhibisi. Secara ringkas, inhibisi adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. Dalam hal belajar, yang dimaksud dengan inhibisi ialah kesanggupan siswa untuk mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu, lalu memilih atau melakukan tindakan yang lebih baik ketika ia berinteraksi dengan lingkungannya. Kemampuan siswa dalam melakukan inhibisi pada umumnya diperoleh lewat proses belajar. Oleh sebab itu, makna dan perwujudan perilaku belajar seorang siswa akan tampak pula dalam kemampuannya melakukan aksi ini. Contohnya itu, seorang siswa yang telah sukses mempelajari bahaya alkohol akan menghindari membeli minuman keras. Sebagai gantinya, ia membeli minuman sehat. Yang D itu ada apresiasi. Apresiasi menurut etimologi berasal dari kata appreciatio yang mempunyai pengertian menghargai. Dalam bahasa Inggris, apresiasi memiliki arti sebagai appreciate yang mempunyai pengertian menyadari, memahami, menghargai, dan menilai. Sedangkan definisi apresiasi secara terminologi adalah proses penilaian atau penghargaan positif yang ditujukan untuk seseorang pada sesuatu. Karya sastra seperti puisi pada hakikatnya adalah hasil proses kreatif seorang penulis. Proses kreatif juga dari pembaca. Tingkat apresiasi seorang siswa terhadap sebuah karya sangat bergantung pada tingkat pengalaman belajarnya. Sebagai contoh, jika seorang siswa telah mengalami proses belajar agama secara mendalam, maka tingkat apresiasinya terhadap nilai seni bacaan Al-Quran dan kaligrafi akan mendalam pula. Dengan demikian, pada dasarnya seorang siswa baru akan memiliki apresiasi yang memadai terhadap objek tertentu, misalnya kaligrafi. Apabila sebelumnya ia telah mempelajari materi yang berkaitan dengan objek yang dianggap mengandung nilai penting dan indah tersebut, dalam pemberian suatu apresiasi terhadap sebuah karya tentu akan memberikan dampak untuk penerimanya. Hal ini tidak diberikan begitu saja, tetapi juga adanya fungsi yang harus diketahui.
Fungsi apresiasi itu adalah untuk sarana peningkatan rasa cinta kepada karya anak bangsa Indonesia, sekaligus peduli kepada sesama. Untuk sarana menilai, menikmati, empati, hiburan, dan edukasi. Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam beberapa hal. Terima kasih kepada Kak Rosinda yang telah menyampaikan presentasinya. Semoga apa yang telah kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa dicatat di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Mohon dimaafkan karena kita masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.